I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, Sylvia saat ini masih terus bertarung dengan Leon. Meskipun pada dasarnya Leon tuh cuma muridnya, tapi bakat yang Leon miliki sudah diakui oleh Sylvia. Bahkan semasa Leon masih jadi chosen hero, kemampuan pedangnya udah setara sama Sylvia. Makanya dengan skill Ultimate Pretty King Metatron, Leon pun menjadi pendekar pedang yang sangat sulit untuk dikalahkan. Apalagi ketika Leon menjadi serius, setiap tebasan yang Leon lepaskan akan menjadi serangan dengan kecepatan cahaya. Tapi sebenarnya nggak secepat itu. Itu karena di setiap tebasannya, pedang Leon akan bersinar dan memancarkan kilatan cahaya. Nggak cuma itu, dengan bantuan skill ultimate-nya, Leon bisa memanipulasi disintegrasi dengan sangat mudah. Bahkan, Leon juga bisa memadatkan partikel roh memenuhi tubuh dan pedangnya, dan mengubah dirinya sendiri menjadi inkarnasi kehancuran. Dan dengan begini, semua hal yang bersentuhan dengan Leon akan dihancurkan secara perlahan. Untungnya, skill Thunder King Indra dari Sylvia merupakan skill sistem cuaca tertinggi. Jadi, Sylvia bisa mengendalikan petir terkuat yang ada di alam semesta. Gak cuma itu, Sylvia juga bisa ngubah tubuhnya menjadi sambaran petir. Makanya, kecepatan serangan Leon bisa diimbanginya dengan sangat mudah. Dan karena alasan ini juga, Sylvia merupakan salah satu sosok yang ditakuti di zaman kuno dan dikenal sebagai Thunder Emperor. Dan di sini Sylvia berkata kepada Leon, "Aku tahu kau kuat, tapi aku nggak berharap kau tumbuh sejauh ini. Aku senang melihat muridku menjadi hebat. Tapi jika lebih dariku, gurumu ini bisa jadi malu." Sylvia pun ngomong begini karena dia tahu Leon sebenarnya di sini belum serius. Karena kendali Mikael nggak bakal bisa bikin Leon sampai serius dan melepaskan kekuatan penuhnya. Karena meski dalam kendali, Leon saat ini masih mencoba menahan kekuatannya. Di sini juga ada kisah sedih. Sebenarnya kota Leon ini diciptakan para anak yatim piatu, tapi nggak cuma manusia yang ada di sini. Majin tertindas yang pernah Leon selamatkan juga membantu perkembangan kota ini. Bahkan Elmesia dan Sylvia juga selalu ngebantu si Leon. Meski karena sikapnya, Leon tuh sering bikin salah paham. Tapi Leon sebenarnya adalah sosok yang sangat baik. Bahkan saat Shizu lepas kendali dan mengorbankan teman-temannya di Kastil Leon, dari belakang semuanya, Leon selalu meneteskan air mata. Leon selalu menganggap semua itu adalah kesalahannya. Makanya saat Shizu diambil oleh pahlawan terpilih, Leon merasa sangat bahagia. Soalnya jauh di dalam lubuk hatinya, Leon tuh mau Shizu hidup bahagia di dunia manusia daripada dibesarkan oleh orang seperti dirinya. Tapi tetap aja Leon selalu mengawasi si Shizu karena kekhawatiran darinya. Dan karena alasan ini, waktu di anime, Leon seperti sangat kenal banget sama Rimuru. Bahkan dari kata-kata Leon aja bikin Gi sampai penasaran. Dan alasan Leon seperti tahu semuanya. Itu karena orang pertama yang bisa mendeteksi keberadaan Raja Iblis Rimuru adalah Leon sendiri. Soalnya pertemuannya dengan Shizu sebelum Overlord dan sebelum pertarungannya dengan Clayman. Sylvia juga tahu
jika seandainya Leon memusatkan semua kekuatannya, negara itu bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Ini bukan masalah eksistensi point, tapi bakat yang Leon miliki memang benar-benar nggak logis. Pertarungan pun sampai ke batas maksimal, dan saat ini lingkaran sihir transfer telah dihancurkan karena serangan nyasar dari Leon. Bahkan saat ini Rimuru juga belum datang-datang, sedangkan Alros dan Claude juga nggak bisa bantu Sylvia. Bahkan di sini Tier dan Footman gak nyangka Leon jauh lebih hebat dari mereka. Saat mereka mau membunuh bawahan si Leon, tiba-tiba Kazarim yang udah sadar minta mereka semua untuk mundur. Melihat ini, Veldue pun bingung karena hal mustahil terjadi di depan matanya. Selama 10.000 tahun, rencana Veldue nggak pernah mengalami kegagalan. Bukan cuma karena Rimuru, bahkan Yuki di sini juga ngagetin dirinya. Veldue pun berteriak dan bertanya kenapa Yuki bisa lepas dari regalia Dominion. Karena Veldue tahu skill ini tuh bahkan bisa mengekang kehendak dari True Dragon Veldora. Namun Yuki cuma berkata, itu mudah karena aku memang jenius. Tapi regalia Dominion memang sangat berbahaya. Makanya Yuki menggantinya dengan keinginan aneh yang muncul di dalam tubuh Yuki. Itu adalah ego dari skill Ultimate Greedy King Mammon dan berisi naluri keserakahan dari Mariabel. Yuki pun terus mengamati ego Greedy King Mammon sampai menemukan cara kerjanya. Makanya saat ini dominasi apapun bukan tandingan dari Yuki, tapi Yuki juga nggak bisa ngalahin mereka. Makanya sebenarnya di sini Yuki berharap Rimuru datang membantunya. Dan melihat kehadiran dari Yuki, Veldue sempat kena mental. Dia nggak nyangka ada manusia yang benar-benar nggak normal. Bahkan saking takutnya rencananya gagal lagi, Veldue sampai rela melepaskan satu kartu andalannya. Sebelum itu, Sylvia sempat berteriak, apakah Yuki bisa melepaskan dominasi Leon juga? Tapi sayangnya, untuk saat ini Yuki belum bisa karena pelepasan dominasi dari Yuki memerlukan banyak persiapan. Karena medan perang pasti akan sangat panjang. Jadi Yuki nggak boleh asal-asalan buang energinya sebelum komandan musuh dikalahkan. Namun tiba-tiba Veldue berteriak, "Oi jahil, bunuh anak itu dan bangunlah sekarang." Tiba-tiba Footman berkata, "Jadi sekarang giliranku, tapi jangan memerintahkan aku tidak sopan begitu." Seketika Footman langsung melesat dan menusuk dada dari Yuki. Melihat ini, semua orang sangat kaget. Kenapa Footman ngelakuin hal itu? Tapi ternyata itu bukan lagi si Footman, tapi sang penyihir terkuat di masa lalu. Melihat kenyataan itu, Kazarim memucat. Dan di sini diketahui Sylvia dan Jail sebenarnya saling mengenal karena mereka sama-sama diciptakan oleh leluhur vampir. Tapi pasti semuanya bertanya, kok bisa Jahil ada di dalam tubuh si Footman? Itu karena saat Letnan Kondo mengendalikan Clement, Veldue sempat menanamkan jiwa Jahil ke dalam tubuh Footman. Karena Footman punya ego dan kecerdasan yang sangat lemah. Makanya mengambil alih tubuhnya nggak akan terlalu sulit. Tapi tetap aja semuanya masih sulit di awal. Namun karena evolusi bantuan Seraphim, saat ini Jahil pun mengambil kendali penuh atas tubuh itu. Veldue di sini berkata, "Bunuhlah mereka semua." Dan di sini diketahui Jahil juga udah dikasih skill Ultimate Karate King Raguel yang diambil dari Felgrin. Namun karena Jahil sangat hebat, skill itu ditelannya menjadi skill Ultimate Enchantment Blast King Agni. Di sini Kazarim pun menangis dan minta Footman-nya untuk dikembalikan, tapi tetap nggak bisa. Bahkan Jahil berkata, "Kau sangat lemah. Aku sebenarnya ingin menjadikanmu subjek eksperimen. Tapi sayang sekali, temanku Veldue ingin aku membunuhmu. Dan matilah." Seketika, bola api langsung mengarah ke arah Kazarim. Dan di sini,
Diketahui, jika seandainya seseorang terkena panas itu, semuanya pasti akan terbakar dalam sekejap. Namun tiba-tiba Laplace melesat sambil berkata, "Jangan abaikan diriku." Seketika, Laplace langsung menangkis api itu menggunakan peluru sihirnya. Namun gak mempan, api itu masih membesar, menelan Kazarim, Tiar, dan Yuki. Dan setelah api mereda, satu-satunya sosok yang masih berdiri hanya Yuki. Bahkan sebenarnya, Yuki juga telah memblokir api itu menggunakan anti-skillnya. Dan karena ini, semua rekannya tidak terbunuh. Melihat hal ini, Jail pun berkata, "Jadi apiku nggak bisa membunuh kalian. Aku akui kau cukup menyebalkan, Yuki." Di sini diketahui eksistensi poin dari Laplace di atas 1 juta. Tapi kemampuan bertarungnya lebih hebat dari IP-nya. Dan untuk Yuki yang nggak dalam dominasi Mikael, sayangnya EP-nya cuma sekitar 2 juta. Namun dengan Greedy King Mammon dan anti-skill, EP Yuki bukan penentuan. Karena potensi asli Yuki mungkin bisa melebihi Mikael. Makanya regalia Dominion bisa dilepaskan. Tapi tetap aja, karena saat ini EP yang bisa digunakan cuma 2 juta, nggak semua potensi kekuatan Yuki bisa dibuka. Dan di sisi lain, Tiar punya 2,4 juta eksistensi poin dan punya skill unik yang disebut dengan Optimis. Diketahui, Tiar bisa meningkatkan semua kemampuan fisiknya 3 kali lipat dengan skill ini. Namun, meski EP-nya di atas yang lain, tapi Tiar nggak terlalu jago di pertempuran yang asli. Dan untuk Kazarim, EP-nya saat ini telah mendekati angka 3 juta. Namun, ditambah Ruin Scepter, semuanya menjadi 4 juta. Tapi Kazarim gak cocok dalam pertempuran jarak dekat. Dan sekarang, untuk eksistensi poin dari musuh yang bernama Jail ini telah menyentuh angka 14 juta. Melihat hal ini, sebenarnya Yuki tahu dia nggak bakal bisa menang. Soalnya, Veldue saat ini bahkan belum bergerak. Dan tiba-tiba, Yuki pun mengingat sosok Rimuru dan berkata, jika itu Rimuru, dia pasti nggak akan pernah menyerah. Dan di sini, Yuki bahkan tertawa dan berkata, awalnya Yuki kira Jail adalah lawan yang mengerikan. Tapi itu nggak benar. Bagi Yuki, Rimuru lebih menyeramkan dari segalanya. Bahkan gak ada satupun rencana Yuki yang berhasil di hadapan Rimuru. Bahkan Laplace juga ikut berkata, "Hahaha, Bos Yuki benar. Rimuru memang sosok yang paling menyeramkan." Dan di sini Yuki dan Laplace tahu mereka nggak punya pilihan lain selain menunggu kehadiran Rimuru. Dan di akhir kata, Laplace berkata, "Aku akan membalaskan dendammu, temanku." Dan pertempuran dimulai. Di sisi lain, Veldue percaya semuanya pasti akan hancur meski dia nggak ikut bergerak. Tapi di sini, adu pukulan antara Yuki dan Jail juga terus terjadi. Dan gak lama, Kazarim dengan cepat langsung lepasin sihirnya untuk membantu Yuki. Semuanya pun langsung memenuhi tubuh Jail saat itu. Namun gak mempan. Seketika, Jail langsung melesat dengan sangat cepat dan langsung menghantam Kazarim. Boom! Jahil pun tertawa dan berkata, "Kazarim anakku, aku akan membuangmu karena aku udah punya mainan yang baru." Saat itu, Jail langsung memadatkan energi jumlah besar yang bahkan bisa mengubah ruang waktu. Dan melihat itu, Sylvia bahkan jadi gemetar. Yuki pun langsung melepaskan Greedy King Mammon. Tapi sayangnya, energi Yuki saat itu nggak cukup. Karena energi kehancuran murni saat itu terbungkus dalam skill Ultimate Blast King Agni dari Jahil. Namun saat itu, Laplace langsung maju sampai membuat topengnya hancur. Melihat itu, Sylvia pun sangat kaget. Dia nggak nyangka Laplace adalah suaminya. Sylvia pun berteriak, "Larilah Sarion." Laplace tersenyum dan berkata, Begitu ya, jadi namaku sebenarnya Sarion." Di sini, Laplace pun mulai mengingat ingatannya yang telah hilang selama ribuan tahun dan merindukan Sylvia yang merupakan istri tercintanya. Tapi udah terlambat.
serangan jahil udah dilepasin dan langsung membuat badai kehancuran. Saking dahsyatnya ledakan itu, Kastil Leon bahkan sampai hancur berkeping-keping dan volume 18 ditutup sampai di sini. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Untuk versi fullnya ditunggu aja. Dan mungkin segini dulu dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.